Baik, shalom, selamat malam untuk semua sahabat konsep yang boleh bergabung pada malam ini bersama-sama dengan konsep Cohen Serve People di acara kebaktian kebangunan rohani malam yang kedua ya. Puji Tuhan tidak terasa ini malam yang kedua. Saya percaya bahwa sahabat-sahabat konsep, saudara-saudara semua yang boleh mengikuti baik melalui Zoom maupun yang sedang mengikuti lewat media Facebook, biarlah kita semua akan terberkati dengan kebaktian pada malam ini. Baik, pada malam ini adapun susunan acara saya akan bacakan bagi kita semua pada malam ini. Pemimpin acara pada malam ini adalah saya sendiri, Pendeta Muda Matias Tanii. Lalu lagu buka akan dibawakan oleh Jemaat Yerusalem Puruk Cahu Barito. Lalu doa buka akan dilayangkan oleh Ibu Pendeta Hertayani Runesi. Lalu kesaksian yang pertama akan dibawakan oleh Bapak Letus Anggraha Jemaat Puruk Cahu. Lalu kesaksian yang kedua akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Yesi Pasaribu. Lalu lagu spesial akan disampaikan oleh Pasers. Dan motivasi kita pada malam ini akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Alexander Hetarihon dengan judul To Live Better Than Before. Lalu setelah itu kita akan ada ruang tanya jawab pada malam ini yang akan dipandu oleh Pendeta Muda Jeremy Hutajulu. Kemudian akan dilanjutkan dengan lagu tema kita akan dibawakan oleh konsep I Will Go. Lalu khotbah atau firman Tuhan pada malam ini akan disampaikan oleh Pendeta Muda Ricky Moal dengan tema Jesus is Renewing You. Lalu doa tutup akan dilayangkan oleh Pendeta Milton Pardosi, dan setelah itu pengumuman akan disampaikan oleh saya sendiri, Pendeta Muda Matias Tani. Ya, kembali lagi kami menyapa untuk sahabat-sahabat konsep yang ada di Facebook. Selamat malam, selamat mengikuti, maupun yang ada di Zoom, selamat malam, selamat beribadah. Tuhan memberkati kita. Baik, lagu buka akan disampaikan oleh Jemaat Yerusalem Puruk Cahu Barito. Kepada operator kami persilakan. Kami dari Jemaat Yerusalem Puruk Cahu akan mempersembahkan sebuah lagu untuk Tuhan yang berjudul Tiap Hari Aku Selalu Berjalan. Apapun yang kita alami dalam hidup kita, susah, senang, sedih, bahagia, Tuhan ada di sana, siap untuk menolong kita. Tiap hari aku selalu berjalan, ku menghadapi cobaan, percaya bahwa diri berkuasa, tak ada yang aku takutkan, tak terlihat rembulan.
Amin. Terima kasih untuk lagu pujian yang telah disampaikan. Biarlah kita selalu jadikan Yesus sebagai kekuatan kita setiap saat. Baik, doa buka akan disampaikan atau dilayangkan oleh Ibu Pendeta Hertayani Runesi. Baik, saudara-saudari, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam tata kerajaan surga, kembali kami datang kepadamu Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan kemurahan-Mu yang kami rasakan hingga pada malam hari ini kami dapat dipersatukan melalui aplikasi Zoom ini. Tuhan, saat ini kami akan memulai acara KKR online kami, kiranya Engkau memberkati setiap rangkaian yang akan kami ikuti dari awal hingga akhirnya. Tuhan, berkatilah setiap partisipan dan pembicara pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan setiap pujian, kesaksian, dan terlebih firman yang akan kami dengarkan dapat menguatkan iman dan kepercayaan kami. Tuhan, berkatilah setiap peralatan dan jaringan yang kami gunakan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami serahkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Baik, sebelum kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama, saya kembali menyapa jemaat-jemaat yang boleh bergabung di dalam kebaktian kebangunan rohani pada malam ini, di antaranya jemaat Yerusalem Puruk Cahu, jemaat Banyuwangi, jemaat Asem Bagus, cabang sekolah Sahabat Immanuel Palangkaraya, Jabiren dan Seibaru, lalu Bojonegoro, jemaat Tuban, Hacienda, Pare, jemaat Waldensia Bontang, lalu distrik Tiban Batam Center, jemaat Rajani Tiban, jemaat Spero Emmanuel, dan juga cabang sekolah Sahabat Bukit Sinai, dan juga perkumpulan doa Bukit Sion. Selamat malam. Biarlah kita akan senang untuk mengikuti acara kebaktian pada malam ini. Dan kami ingatkan juga bahwa ada sesi tanya jawab, boleh nanti ditanya melalui kolom room di dalam Zoom ini, dan juga kolom komentar chat di Facebook yang mungkin akan dijawab nanti besok malam ataupun malam ini, boleh disampaikan melalui yang sudah diberikan kolom komentar ya. Dan pada saat kesempatan yang indah ini kita akan mendengarkan kesaksian yang pertama dari Bapak Letus Anggraha, Jemaat Puruk Cahu. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, selamat malam. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Pengalaman ini yang saya alami, mungkin bila sudah ada yang mengenal saya, pasti sedikit banyak sudah tahu. Dan saksi hidup saya salah satunya adalah ya Pendeta Wilman HBHan. Saya akan coba rangkumkan dengan singkat saat ini. Perkenalkan, nama saya Letus Tarung Anggraha dari Jemaat Yerusalem Puruk Cahu. Saya adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Saya dibesarkan memang dari kecil Advent, namun latar belakang ibu saya adalah seorang Katolik dan bapak saya adalah dari Jemaat GKE. Saya menempuh pendidikan di SD Advent Samarinda, SMP di negeri, harus di negeri, kemudian SMA saya harus melanjutkan pendidikan di SMA Naripan Bandung. Dan ketika saya kuliah, saya harus kembali ke Samarinda. Sejak SMP dan SMA, saya sebenarnya saya sangat suka ikut dalam pelayanan di gereja. Memang sehingga saat itulah gara-gara pelayanan di gereja, saya bertemu jujur saja dengan cinta pertama saya, yaitu istri saya. Kami bertemu dan jalin hubungan oleh karena apa? Kunjungan gereja, kunjungan jemaat, ya, kunjungan dari Jemaat Immanuel Bontang ke Jemaat Bukit Orsina di Samarinda. Di mana saya saat masih SMP SMA saya sering ikut pelayanan Pendeta Robert Sitohang, ya. Termasuk saya pun termasuk
saat saya bergaul, ya, biasa di zamannya saya waktu masih muda bersama pendeta Rio Setepu, pada saat masih belum menikah, pendeta Gatera Bineno, dan juga saat itu masih ingat saya pendeta Urbano Malau, ya. Pada saat perjalanan hidup saya di akhir perkuliahan saya, saat saya kuliah, ada suatu titik jenuh dan kekecewaan yang saya rasakan yang mengakibatkan saya akhirnya malas untuk datang ke gereja atau beribadah. Ya, saya akhirnya menyibukkan diri dengan pekerjaan. Karena memang sejak akhir perkuliahan, sebelum saya lulus, saya sudah ditarik bekerja di kamar operasi. Dan sejak lulus dari 2006 sampai 2008, saya bekerja di Kabupaten Bulungan, saat itu masih Kalimantan Timur, sekarang udah Kalimantan Utara. Saya benar-benar lari dari Tuhan selama 2 tahun. Dan saya jujur semakin jauh dari kebenaran. Saya menutup semua komunikasi dari orang tua, saudara, teman-teman gereja, pendeta, termasuk pasangan saya. Saat itu yang saya inginkan adalah apa? Saya mencari materi, mengumpulkan uang sebanyak untuk kesenangan pribadi saya. Dan memang saya berhasil. Saya berhasil mendapatkan apa yang saya inginkan. Pekerjaan saya saat itu pegawai negeri sipil. Saya punya usaha sampingan, MLM, dan itu cukup sukses, ya. Tapi memang yang saya rasakan ada sesuatu yang hilang dalam diri saya, ada sesuatu. Tapi akhirnya saya mengacuhkan itu, saya berusaha menutup diri, tidak ada itu rasa panggilan-panggilan untuk datang ibadah. Sebenarnya saya sadar saat itu ya, ada sesuatu yang selalu memanggil diri saya untuk kembali beribadah dan berdoa. Saya yakin juga bahwa itu adalah kuasa doa dari orang tua saya dan orang-orang yang mengasihi saya. Sampai akhirnya singkat cerita, kebetulan bapak saya ada perjalanan dinas ke Bulungan, tempat saya bekerja. Itulah pertemuan pertama kali saya dengan bapak saya selama 2 tahun saya tidak pernah berkomunikasi. Saat itu kami bercerita panjang lebar. Tetapi saya masih menutup diri dan masih bimbang, apakah saya harus kembali ke gereja? Sampai akhirnya bapak saya pulang kembali ke Samarinda, saya masih tetap mengeraskan hati saya untuk tidak ke gereja. Beberapa minggu kemudian setelah pertemuan saya dan bapak saya mengalami suatu kecelakaan. Saat itu saya sedang mengendarai ambulans. Entah mengapa badan saya lelah sekali. Ambulans yang saya kendarai keluar jalur dan terperosok, masnya bisa bilang kayak jurang lah. Masuk ke dalam, cukup dalam. Mujizat bahwa saya masih hidup, dan hanya luka ringan, tidak ada luka berat yang terjadi. Saya akhirnya merangkak keluar dari ambulans tuh, di pinggir jalan, saya sadar di situ titik poin bahwa saya merasakan kasih Tuhan mujizat masih menyayangi diri saya. Akhirnya setelah beberapa saat setelah kecelakaan itu, ya sekitar 1-2 minggu, entah kenapa hati saya menyuruh untuk menghubungi bapak saya. Biasanya laki-laki jarang menghubungi orang tua laki-laki ya, bapak itu jarang. Tapi entah kenapa saya menelpon bapak saya. Ternyata orang tua saya, bapak saya itu sedang perjalanan dinas ke Bandung. Ya, saat itu ke Bandung. Nah, pada saat saya menghubungi bapak saya, saat itu bersama dengan tante saya yang ternyata memang Tuhan gunakan. Saya telepon bapak saya, langsung diambil tante saya, dan tante saya pun menghubungi saya. Dia bilang, kamu harus ke Bandung. Bla bla. Dia jelaskan bahwa salah satu yaitu saya bilang, ternyata kita bersama saya sedang bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Akhirnya saya mengatur waktu, saya pergilah ke Bandung. Ya, disitulah memang Tuhan mempertemukan saya, termasuk dengan tante saya. Di situ saya banyak banyak nasihat, ya, banyak nasihat yang dia berikan pada saya, dan juga saya akhirnya bertemu dengan cinta pertama saya yang sudah lama saya tinggalkan, ya. Dan saya pun akhirnya datang ke gereja. Saat itu gereja, saya ingat sekali, di gereja Merbabu. Itulah gereja pertama yang saya datangi setelah sekian lama saya tidak pernah menginjakan kaki ke gereja.
Saat itu pendetanya masih pendeta Tommy Masengi ya. Nah, setelah dari Bandung itu, disitulah saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan saya di Bulungan sebagai PNS. Saya tinggalkan. Saya kembali ke Bandung. Disitulah ibarat saya dari hati saya, inilah hidup baru saya menilai ya. Itulah hidup baru saya mulai. Ternyata begitu saya kembali ke Bandung, kembali kepada Tuhan, ya, saya menganggur. Biasa punya pekerjaan tetap PNS dulu. Menganggur selama 3 bulan. Setelah menganggur, saya mendapatkan pekerjaan di Rumah Sakit Santosa. Ternyata nilai penghasilan yang saya dapatkan itu jauh lebih kecil, 10 kali lipat di bawah dari penghasilan yang saya biasa dapatkan. Ya. Dan juga yang membuat saya juga kecewa apa? Ternyata cinta pertama saya sedang ada hubungan dengan orang lain. Artinya saat itu dia sedang bersama pasangannya, ya. Saya sadar bahwa ketika saya kembali kepada Tuhan, jalan itu nggak mulus. Saya harus berjuang dari nol kembali untuk mendapatkan pekerjaan. Dan akhirnya saya mendapatkan pekerjaan, ya walaupun penghasilannya jauh lebih kecil dari penghasilan saya yang dahulu. Puji Tuhan, saya berhasil kembali lagi bisa bekerja di Rumah Sakit Advent Bandung. Di situ juga iman saya makin bertumbuh. Saya bisa merasakan kehangatan suasana gereja Masjid Hari ke-7, ya. Dan akhirnya Tuhan apa? Mendekatkan saya dengan cinta pertama saya. Dan memang apa? Semuanya indah pada waktunya. Sampai akhirnya kami menikah dan kami memutuskan untuk pindah ke Kalimantan Tengah dan sekarang bertugas di Purwocahu. Mungkin jujur saya nggak menyangka bahwa cerita saya akan seperti ini. Kalau saya pikir inilah perjalanan hidup seperti cerita anak yang hilang. Bagaimana saya juga yakin bahwa segala upaya dilakukan oleh orang tua saya dan Tuhan bekerja menjawab doa orang tua saya, orang-orang yang mengasihi saya. Ada beberapa poin yang bisa saya bagikan dari kesaksian saya. Pertama adalah Tuhan tidak peduli seburuk apapun Anda, masa lalu Anda, tangan Tuhan akan selalu terbuka menerima kita kembali apa adanya. Yang kedua bahwa ketika kita kembali kepada Tuhan, jalan yang kita lalui itu tidak selalu mulus. Ternyata apa? Saya pikir saat itu, oh Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Tolong bukakan jalan. Ternyata apa? Sulit. Saya menganggur, saya sangat sulit. Ternyata mendapat pekerjaan, nilai penghasilannya jauh kecil sekali. Ternyata itu adalah lika-liku yang menguji iman kita. Yang ketiga, bahwa yang bisa saya bagikan bahwa sebenarnya sampai saat ini tidak hentinya saya pernah bersyukur pada Tuhan bahwa jujur saya sangat diberkati oleh keluarga kecil saya, oleh seorang istri dan 2 orang anak yang Tuhan telah titipkan pada keluarga kami. Dan kisah hidup saya yang dulu tidak baik, saya tidak ingin dialami oleh anak-anak saya. Karena itu menjadi pelajaran berharga bagi saya sebagai orang tua saat ini ya. Bagaimana saya harus meminimalkan pengaruh buruk, kemungkinan pengaruh buruk bagi anak-anak saya. Dengan cara apa? Saya harus libatkan selalu anak saya dalam pelayanan di gereja termasuk. Selalu berusaha mengutamakan Tuhan dalam apapun. Dan kerinduan saya adalah apa? Anak-anak saya dapat bersekolah di sekolah Tuhan dan selalu bergaul dengan anak Tuhan. Ini karena itu yang saya rasakan, walaupun saya sempat jatuh dan hilang dari Tuhan, suasana itu yang selalu membuat kerinduan dalam hati. Ayo letus kembali ke gereja. Ternyata itulah yang saya alami sebagai di lingkungan Advent. Ternyata hati kecil saya tidak pernah bisa membohongi itu. Dan terima kasih atas kesempatan yang saya diberikan pada saya. Salam kenal untuk Bapak Ibu sekalian, saudara sekalian seiman. Bila ada kesempatan jalan-jalan Kalimantan Tengah, jangan lupa untuk mampir kepada tempat kami di Purwocahu, di mana saat ini gembala kami adalah Pendeta Muda Abigail Sihombing bersama Ibu Priska Sakosaragi. Luar biasa pelayanan mereka bersama kami. Terima kasih, Tuhan memberkati.
Baik, terima kasih ya kepada Bapak Letus Anggraha yang boleh menyampaikan kesaksiannya. Amin ya, puji Tuhan. Semoga pengalaman rohani dari Bapak Letus boleh kita jadikan sebagai pelajaran juga supaya kita tetap bersyukur dan tetap mengandalkan Tuhan di dalam segala sesuatu. Baik, pada malam ini kita akan mendengarkan kesaksian yang kedua dari Ibu Pendeta Yesri Pasaribu. Waktu dan kesempatan kami berikan. Shalom, selamat malam kita semuanya. Selamat malam. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti KKR konsep pada malam yang kedua. Saya mengucapkan terima kasih kepada atas diberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan kesaksian pada malam hari ini. Saya ingin share screen. Apakah screen saya sudah terlihat? Sudah. Perkenalkan, nama saya Yesi Lingga. Saya istri dari Pendeta Edwin Pasaribu. Saya mau saksikan bagaimana pengalaman saya menjadi istri pendeta untuk mendampingi suami saya melayani sebagai pendeta. Pertama-tama, saya tidak pernah terpikir untuk menjadi istri seorang pendeta dan melayani bersama pendeta. Tetapi Tuhan telah memanggil saya menjadi pelayannya untuk mendampingi suami saya melayani teman-teman Tuhan. Kami menikah pada tahun 2018 dan pada saat itu di bulan Juni, inilah pertama kali saya pergi ke Kalimantan bersama dengan suami saya ke tempat pelayanannya di Marinau, Kalimantan Utara. Untuk mencapai Marinau, kami harus naik jeep menyusuri sungai dari kota Tarakan ke Marinau selama 3 jam perjalanan. Saya belum pernah naik speed, tapi saya harus melawan rasa takut saya untuk naik speed ini dengan memakai baju pelampung supaya tiba di tempat pelayan. Lalu penumpang-penumpang memperhatikan saya, oleh karena hanya saya yang memakai baju pelampung. Inilah rupanya awal mula pelayanan bahwa saya harus berjuang dan harus berusaha mengalahkan ketakutan saya. Dan sepanjang jalan saya berdoa, meminta pertolongan Tuhan agar perjalanan kami tetap aman. Akhirnya tiba kami di tempat pelayanan ini, yaitu Malinau. Tidak berapa lama kemudian, Januari 2019, kami dipindahkan ke tempat pelayanan yang baru, yaitu Batu Kajang dan Faro, Kalimantan Timur. Kami melakukan perjalanan dari Malinau naik pesawat menuju Balikpapan sekitar 2 jam perjalanan. Oleh karena kami belum mengetahui rute perjalanan kami menuju Batu Kajang dan Faro, kami diantarkan seorang pendeta yang berada di Balikpapan ke pelabuhan. Lagi-lagi saya harus berjuang melawan rasa takut saya untuk menaiki perahu, menyeberangi laut kurang lebih 25 menit perjalanan. Nah, jemaat ini saya banyak belajar bagaimana melayani umat-umat Tuhan dan belajar membagi waktu pelayanan
di dua jemaat ini dengan jarak Batu Kajang dan Waro sekitar kurang lebih 45 menit perjalanan. Beberapa anggota jemaat yang kami layani di tempat ini adalah sebagian besar petani. Nah, bila kami menemui mereka, kami harus menemui mereka di kebun mereka atau di ladang mereka untuk mendoakan mereka agar diberi kesehatan dan kekuatan. Dan kami juga mendoakan apa yang mereka tanam agar tanam mereka tumbuh dengan baik dan ketika panen mendapatkan hasil yang baik. Kadang-kadang di saat perjalanan pulang mengunjungi anggota jemaat, ketika kami melihat langit mendung, saya dan suami saya buru-buru langsung memakai jas hujan agar tidak menghalangi perjalanan kami hendak pulang ke rumah. Inilah pelayanan saya yang pertama kali mendampingi suami saya saat mengadakan KKR. Saya berdoa sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan untuk menolong suami saya dalam pelayanan ini. Kemudian saya berbincang dengan guru sekolah sahabat anak-anak agar kami membuat kelas APTA, di mana kami mengajar anak-anak bernyanyi, mengajar berdoa, baca Alkitab, menggambar, dan terutama membangun karakter anak-anak ini untuk mengenal Tuhan. Kemudian di awal Januari 2021, saya bersama dengan suami saya dipindahkan ke tempat pelayanan yang baru, yaitu di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami dipercayakan untuk melayani 3 cabang sekolah sahabat, dan inilah cabang sekolah sahabat Immanuel yang berada di Palangkaraya. Kemudian yang kedua ini adalah cabang sekolah sahabat Jabiren, Simpur. Kebetulan yang bersaksi kemarin malam itu adalah Bapak Eren, itu adalah salah satu anggota cabang sekolah sahabat yang kami layani saat ini. Nah, ketika saya bersama dengan suami saya ingin melayani umat Tuhan di tempat ini, kami harus melakukan perjalanan naik motor kurang lebih 1 jam perjalanan dari Palangkaraya. Terkadang di perjalanan kami harus berhenti sejenak untuk meregangkan pinggang sambil menikmati alam yang indah yang Tuhan sudah ciptakan. Kami juga harus menyeberangi sungai dengan menaiki perahu ini agar tiba di tempat pelayanan dan dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan yang ada di seberang. Selain di Jabiren, kami juga melayani 1 cabang lagi namanya adalah Cebaru. Untuk menempuh perjalanan ke cabang ini dari Palangkaraya, kami melakukan 3 jam perjalanan naik motor. Dan lagi-lagi kami harus menaiki kapal yang sedikit besar untuk menyeberangi sungai agar tiba di tempat pelayanan. Memang sungguh luar biasa perjalanan yang harus kami lalui, tetapi dengan pertolongan Tuhan, kami tetap semangat untuk melayani umat-umat Tuhan, sekalipun sepertinya saya tidak sanggup, tapi Tuhan menguatkan saya untuk tetap semangat melayani. Karena ada satu rasa sukacita yang saya rasakan ketika melihat anak-anak Tuhan menerima Yesus sebagai juru selamatnya melalui baptisan. Ini adalah foto di mana kami melayani bersama dengan Pendeta Sinambela sebagai senior kami. Dan yang memakai baju batik ini adalah simpatisan kita yang sedang belajar Alkitab dan selalu kita bawakan dalam doa. Nah, satu ayat yang menjadi kekuatan bagi saya terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu
yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah kesaksian yang bisa saya bagikan pada malam hari ini. Semoga kesaksian ini dapat menuntun kita untuk semangat dalam melayani Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Pendeta Yesi Pasaribu yang sudah menyampaikan kesaksian yang boleh memotivasi agar kita tetap semangat melayani Tuhan dimanapun kita berada, karena itu adalah panggilan kita semuanya. Baik, pada malam ini kita akan mendengarkan lagu spesial yang akan disampaikan oleh Pasers, ya, waktu dan tempat kami berikut. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, agar kami saling melengkapi tubuh-Mu, seperti Kau dan Yesus adalah satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Jadikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Mulailah dari
terima kasih banyak untuk lagu pujian yang telah disampaikan. Biarlah kita boleh dipersatukan di dalam Yesus. Baik, pada saat ini kita tiba kepada motivasi ya pada malam ini yang akan dibawakan oleh pendeta muda Alexander Hetarihon dengan tema To Live Better Than Before ya. Waktu dan kesempatan kami berikan kepada pendeta Alexander. Baik, selamat malam untuk seluruh umat-umat Tuhan yang boleh tergabung di dalam kebaktian kebangunan rohani di acara bersama-sama dengan konsep Cohen Serve People. Dan saya bersyukur saudara-saudara boleh bergabung untuk mengadakan kebaktian bersama sehingga kita boleh dikuatkan di dalam hal-hal rohani dan kita boleh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini izinkan saya di waktu yang indah ini membagikan satu motivasi singkat yang dimana ini akan membawa kehidupan kita menjadi yang lebih baik. Saya mendapatkan satu judul ini oleh karena mungkin boleh saya lihat bahwa orang yang memberikan judul ini adalah melihat bahwa saya semakin hari semakin lebih baik dalam hidup. Amin, saudara ya. Saya bersyukur karena judul ini. Baik, tanpa berlama-lama, mungkin Bapak Ibu belum kenal ke saya. Saya adalah pendeta muda, masih muda, belum nikah. Ya itulah yang kemarin dibilang sama pendeta Pardosi yang belum nikah, ya saya lah. Begitu Bapak Ibu, ya kalau misalkan belum menikah ya dicariin kan begitu. Saya lagi mencari memang, cuman yang belum pasnya belum ketemu. Tapi sudah ada yang dipandang-pandang. Mudah-mudahan Tuhan izinkan menikahnya tahun depannya, didoakan. Jadi supaya better than before, nah gitu kan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu membagikan motivasi pada malam hari ini dengan satu judul To Live Better Than Before. Nah, dalam memahami hidup lebih baik dari sebelumnya ini, saya mendapatkan ini banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan. Di UNAIS terlebih khusus. Dan inilah ayat yang membuat saya teringat bahwa Tuhan menuntun saya sampai sekarang. Nah, saya ambil dalam Yakobus pasal 4 ayat 14 dikatakan, sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya memahami konsep ayat ini adalah ketika saya boleh hidup sekarang, maka Tuhan telah memberikan karunia yang cuma-cuma bagi saya. Jadi kalau saya tidak berbuat baik dan tidak jauh lebih baik daripada hari sebelumnya, maka saya gagal untuk melakukan kehidupan yang jauh lebih baik di masa yang akan datang. Nah, saya rindu membagikan satu pengalaman singkat kenapa saya boleh dikatakan lebih baik dari sebelumnya. Saudara, di UNAI sesungguhnya itu ada namanya PHD. Pendeta hari depan. Saya bukan lagi PHD sekarang ya, sudah di depan sekarang ya. Jadi PDTM sudah bagus namanya. Puji Tuhan, Tuhan izinkan di sana. Nah, ada satu cerita di PHD ini yang selalu dosen ini sampaikan kepada seluruh mahasiswanya, saudara. Dan saya masih ingat betul sampai sekarang di otak saya masih itu terus yang saya dengung-dengungkan. Jadi dosen ini berkata, jangan bermain-main dengan kekudusan, saudara katanya. Kekudusan akan membuat Anda keluar dari fakultas ini. Karena fakultas ini fakultas yang kudus. Wah, menarik ini saya melihat kata-kata ini. Waktu itu saya termotivasi, saudara, untuk hidup juga jadi kudus, saudara ya. Jadi saya terinspirasi dengan kata-kata itu. Pertama saya takut, saudara. Kenapa? Karena ini dosen kok nggak ada senyumnya. Terus dosen ini selalu ada melakukan hal-hal sesuatu yang perfeksionis. Jadi saya termotivasi. Jadi jangan sampai saya tidak kudus di hadapan dia kan. Wah, saya termotivasi untuk itu. Jadi akhirnya saya mencoba untuk benar-benar terpanggil di dalam jurusan ini. Singkat ceritanya, waktu itu ketika kami gabung di dalam kelas, ditanya satu-satu sama dosen yang sama dengan konsep ini, dia tanya begini, kenapa kamu masuk jurusan kependetaan? Saya jawabnya polos, saudara kan, karena sebelumnya saya kerja, dibilang begitu. Saya bilang begini, Pak, saya ini masuk jurusan kependetaan karena saya bosan cari uang.
Dia ketawa dosen itu kan. Seperti hebat katanya. Dia bilang kan begini. Seperti hebat. Emang berapa gajimu? Mungkin baru jutaan tapi sudah ngomong seperti itu katanya. Kalau saudara tidak dipanggil masuk jurusan ini, jangan pernah memastikan diri saudara katanya. Akhirnya saya semakin termotivasi nih ya. Membuat inspirasi nih dosen salah satunya. Terus dia bilang, kalau memang Anda serius dalam panggilan ini, belajar dengan tekun, kenalilah siapa dirimu, tentukanlah kemana jalanmu, akhirilah sebuah penantian. Saya dengung-dengungkan konsep ini supaya saya benar-benar memahami rumus yang membuat hidup saya semakin jauh lebih baik daripada sebelumnya. Nah, ceritanya, kenalilah siapa dirimu. Mengetahui kelemahan itu adalah motivasi pertama supaya saudara sukses dari sebelumnya. Amin, saudara. Amin. Ketika saudara kenal siapa diri saudara dan mengetahui kelemahan saudara, izinkan Tuhan membentuk cara hidup saudara. Jangan saudara yang menentukan cara hidup saudara. Akhirnya singkat ceritanya saya ikut dibentuk di dalam UNAI ini untuk tidak hanya belajar teori, tidak belajar doktrin, tapi harus belajar sifat kerendahan hati. Dan kami harus terlibat di dalam pekerjaan ground. Dan ini salah satu tuntutan kuliah yang bagi saya tidak ada di tempat kuliah yang lain. Saudara bisa bayangkan 160 jam dalam satu semester kami harus lakukan ini. Sampai kadang-kadang menangis, kok begini amat untuk jadi pelayanan. Tapi saya termotivasi. Saya harus menjadi orang yang lebih baik daripada sebelumnya. Yang kedua, tentukanlah pilihanmu. Nah, ini saya mohon maaf sekali lagi. Pada waktu itu Pendeta Pardosi lah yang menjadi dekan kami waktu itu. Dan saya orang yang kurang baik secara administrasi memang. Waktu itu saya keluar di tingkat 3, saudara. Saya pergi begitu saja dan saya harus ikut bergabung sama 1000 Missionary Movement. Tapi salahnya saya tidak urus surat cuti, saudara. Yang urus surat cuti saya adalah orang lain di sana. Dan mungkin salah satunya, mungkin Pendeta Pardosi masih ingat betul hal ini. Tetapi saya mau memastikan, Tuhan, apakah benar saya dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pendeta? Saya mau mencoba meyakini diri saya. Apakah saya ditutus Tuhan, dipanggil oleh Tuhan? Karena saya pikir tingkat 1, tingkat 2, saya hanya teori, tulis biasa dan sebagainya macamnya. Tapi saya belum benar-benar mendapatkan panggilan itu. Dan salah satunya, saya ikut dalam pergerakan ini. Saya menentukan jalan supaya saya lebih dekat sama Tuhan. Walaupun ada hal-hal yang saya harus urus tadinya. Tapi akhirnya setelah saya pulang dari sana, saya benar-benar mengetahui apa itu sebuah panggilan, saudara. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dan Tuhan izinkan, Tuhan lancarkan segala pelayanan saya di daerah Kupang, tepatnya di Alor. Di sana saya boleh meyakinkan panggilan saya. Dan puji Tuhan ya saudara, saya diterima lagi oleh dosen saya ini. Akhirnya saya bisa diwisuda. Setelah saya tingkat 3 lulus, tingkat 3 berhenti dan saya harus bergabung di 1000 Missionary Movement dan saya harus mencapai garis akhir, meraih akhir penantian. Dan puji Tuhannya, dosen ini tidak marah sama saya, saudara. Dia menerima saya kembali. Judul saya masih saya ingat. Kalau saudara mau menikah hari Sabat, tanya sama saya ya. Karena judul skripsi saya adalah pernikahan hari Sabat seperti apa. Dan puji Tuhannya di ACC, saudara. Dan akhirnya berakhirlah penantian saya menjadi seorang pendeta. Walaupun ada waktu, ada materi yang disampaikan, ada materi yang tidak sedikit yang saya keluarkan, tapi saya termotivasi hidup saya jauh lebih baik daripada sebelumnya. Itu menjadi moto saya sampai sekarang ini. Saya tidak mau menjadi orang-orang yang biasa saja. Begitu juga saudara, dalam segala aspek apapun, bekerja, pelayanan, jangan hanya mau sekedar saja. Alkitab katakan, kalau engkau disuruh berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil, saudara. Artinya apa? Kita punya satu komitmen. Kita harus jauh lebih baik daripada sehari sebelumnya. Jadi, saya akhiri kata-kata motivasi ini menjadi salah satu kekuatan bagi saudara yang mendengarkan. Tidak ada sebuah hasil yang terbaik, dikatakan, tanpa sebuah usaha dan ketekunan. Yang kedua, memulai adalah kunci menuju sukses. Karena proses tidak mengkhianati hasil. Yang ketiga, tidak ada sebuah kesuksesan tanpa ada sebuah kegagalan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, motivasi
kita pada malam hari ini. Saudara boleh gagal, saudara boleh terus mencoba, tetapi ketika saudara terus ada di dalam proses itu, mengenal Tuhan dan lebih baik daripada hari sebelumnya, maka saudara akan diberikan kesuksesan. Karena Tuhan tahu waktunya dan kita tidak tahu waktu bagi diri kita sendiri. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, motivasi yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua terberkati dan kita boleh hidup lebih baik dari sebelumnya, supaya kita boleh berkenan kepada Tuhan. Baik, pada malam ini kita telah tiba kepada ruang tanya jawab, dan untuk itu waktu dan tempat saya berikan kepada Pendeta Muda Jeremy Huta Julu ya, untuk memandu ruang tanya jawab kita pada malam ini. Silakan, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Muda Matias Tani atas kesempatan yang diberikan. Selamat malam kepada Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat konsep, dan pendeta-pendeta yang hadir pada malam hari ini. Di saat ini kita bersyukur kita tiba di malam kedua, dan waktu sekarang ini kita tiba kepada sesi tanya jawab. Oleh sebab itu, kami mengundang Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, bila mana ada yang ingin ditanyakan boleh disampaikan di kolom chat di Zoom ataupun di kolom komentar di Facebook ataupun YouTube. Namun saat ini kita sudah ada pertanyaan yang masuk, di mana pertanyaan pertama saya boleh bacakan. Pak Pendeta, mohon izin bertanya. Ketika kita sudah berkomitmen diri untuk bertobat, meninggalkan hal-hal yang tidak baik, bagaimana caranya agar kita tidak jatuh ke kesalahan yang sama? Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan, karena yang firman Tuhan yang kemarin disampaikan oleh Pendeta Muda Abigail Sihombing berbicara tentang Jesus is calling you, tentang pertobatan. Saya boleh bantu berikan beberapa saran. Yang pertama, kita boleh mengingat doa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya, kepada kita semua dalam doa Bapa kami, agar di mana di Matius 6 ayat 13 dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pertanyaannya adalah tadi, kita sudah berkomitmen untuk bertobat, tapi gimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam kesalahan yang sama? Dari ayat ini mengatakan bahwa kita boleh diajarkan oleh Yesus untuk memohon, kita boleh berdoa kepada Tuhan. Berdoa agar kita dijauhkan dari hal-hal yang bisa jadi membawa kita ke dalam pencobaan. Dan ketika kita mendoakan itu, kita sama dengan sedang membuat dalam pikiran kita supaya kita jauh-jauh dari pencobaan. Dan ketika kita melakukan hal tersebut, kita boleh mempraktekannya. Artinya jangan sampai kita yang mencobai, artinya kita yang mendekati pencobaan itu. Jadi kita boleh lakukan sesuai dengan apa yang doa yang kita lakukan, doa yang kita sampaikan. Yang berikutnya kita boleh mengingat mungkin pengalaman dari Yusuf ketika dia dicobai oleh istri Potifar. Artinya kita boleh aplikasikan ini dalam setiap mungkin pencobaan-pencobaan atau sisi-sisi lemah dalam kehidupan kita, yaitu langsung menjauh. Kita boleh langsung menghindar dari situasi yang mengundang kita atau menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Kita mengingat bahwa kita manusia yang lemah, yang rentan dan riskan untuk jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu, jangan berikan kesempatan sedikit pun bila mana ada situasi yang boleh mengundang kita untuk jatuh dalam dosa. Yang berikutnya, kita juga bisa mengganti kebiasaan yang lama, yang salah itu mungkin kita dahulu melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan ataupun merusak tubuh kita dengan mungkin makanan, minuman ataupun obat-obatan terlarang yang memang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa ganti dengan aktivitas yang lain, yang baru, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang berikutnya bisa juga hindarkan keadaan yang sendirian yang bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Karena kita masih dalam keadaan transisi, mau masuk dalam, kita sudah pasti, kita mulai membentuk tabiat kita untuk tidak jatuh dalam kesalahannya. Kemudian cari juga orang yang mendukung pertobatan kita, yang bisa mengingatkan kita kalau kita tergoda untuk jatuh dalam dosa. Namun ada satu janji firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil,
Oleh sebab itu, dengan Tuhan kita bisa melakukan pertobatan itu. Jadi ini mungkin jawaban akan pertanyaan yang pertama. Ada juga pertanyaan yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, disampaikan di sini. Pak Pendeta, saya ada pertanyaan. Bagaimana dengan bila mana ada pasangan kita yang tidak mau bertobat? Padahal kita sudah ingatkan, sudah berulang-ulang dinasihati, tapi masih saja dia tidak berubah. Nah, ini disampaikan mungkin oleh seorang keluarga yang sudah berpasangan, bapak atau ibu. Tapi sebenarnya bisa juga kalau kami dari sisi anak, bisa juga bahwa kalau seandainya orang tuanya yang masih dalam keadaan yang belum bertobat. Kenapa sih kok orang tua kami belum bisa bertobat? Mungkin seperti itu ya. Yang bisa kami sampaikan di sini, pertobatan itu kita adalah tanggung jawab pribadi lepas pribadi. Artinya kita tidak bisa memaksa seseorang untuk bertobat. Tapi kita bisa jadi pengaruh yang baik untuk bisa membantu seseorang itu atau pasangan kita atau orang tua kita dalam pertobatan. Saya mengajak kita semua untuk membuka Alkitab kita di 1 Petrus 3 ayat 1-2. Firman Tuhan katakan, demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika di antara mereka ada yang tidak taat kepada firman Tuhan, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Mungkin ini disampaikan kepada seorang istri, bisa juga kita aplikasikan kepada situasi kita. Bisa saja suami yang sedang bergumul supaya ada pertobatan pada istrinya, dan juga atau anak kepada orang tuanya. Kita juga bisa sampaikan di sini, kita memberikan teladan yang baik, teladan yang penuh dengan kasih, sehingga teladan itu sendiri yang akan berbicara lebih keras daripada sekedar ucapan-ucapan yang kita lakukan. Dan ada juga mungkin satu ayat dalam Matius 17 ayat 21. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya ada hal yang tidak bisa kita lakukan, kita bisa lakukan dengan doa dan puasa. Berserah kita bisa doakan, bisa kita berpuasa demi orang yang kita kasih ini bisa bertobat. Baik. Kemudian dan arahkan pandangan mereka kepada kasihnya Yesus, pengorbanannya Yesus demi pertobatan kita semua. Sehingga dengan kasih Kristus itulah yang akan mendorong sahabat kita, orang yang kita kasih ini boleh bertobat. Demikian yang kami boleh sampaikan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas pertanyaan diberikan untuk pertemuan malam hari ini. Bila mana dari kita semua ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Boleh dihubungi lewat kolom chat ini atau di kolom komentar di Facebook ataupun YouTube. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Baik, terima kasih. Semoga yang bertanya boleh puas dengan jawaban. Kalaupun tidak puas, berdoa Roh Kudus yang menyempurnakan. Baik, terima kasih pada malam ini. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Muda Ricky Moal dengan tema Jesus is Renewing You, kita akan mengikuti lagu tema I Will Go yang akan dibawakan oleh Konsep. Dengar suara Yesus panggil, ku jawab ku kan pergi, ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab ku kan pergi, beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan, dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusan bukan
waktu dan tempat kami berikan kepada Pendeta Muda Ricky Mual untuk boleh menyampaikan kebenaran Tuhan pada malam. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam untuk Bapak Ibu Saudara yang bergabung di Zoom dan juga mungkin yang menyaksikan live dari Facebook. Kami rindu menyapa saudara-saudara sebagai sahabat konsep. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya sangat menghargai waktu yang Bapak Ibu Saudara berikan. Mudah-mudahan kerinduan akan belajar firman Tuhan, kerinduan akan melihat kebaikan, kemurahan Yesus boleh sedikit terpuaskan malam hari ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada kesaksian yang sudah dibawakan oleh Bapak Letus dan Ibu Pendeta Pasaribu. Saya pribadi sangat dikuatkan dengan kesaksiannya dan juga pujian dan terlebih motivasi dari Pendeta Muda Alexander. Motivasi yang sungguh sangat berapi-api ya, bahkan mungkin sampai berasap. Bau asapnya tercium sampai Jawa Timur. Luar biasa motivasinya ya. Saya tidak yakin saya bisa berkhotbah berapi-api dan berasap-asap seperti itu. Tapi mudah-mudahan yang membuat saudara bertahan hingga khotbah ini selesai adalah kuasa Roh Kudus Tuhan. Itu sebabnya sebelum saya lanjutkan, saya mohon izin untuk share screen. Dan sebelum kita lanjut, saya undang kita sekali lagi tunduk kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan, Bapa kami di sorga, terima kasih kebaikan kemurahan Tuhan yang selalu kami rasakan. Hingga malam hari ini, kami boleh punya waktu untuk belajar akan firman Tuhan. Kami berdoa, biarlah urapan Roh Kudus yang mengurapi kami semua yang mendengarkan, terlebih hamba-Mu yang menyampaikan, agar firman ini berkuasa, mengubahkan hati dan jiwa kami. Kami hidup dekat dan setia sampai Tuhan Yesus datang menjemput. Dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bila mana Bapak Ibu melihat layar yang ada di depan saudara, ini adalah pemandangan kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang. Pemandangan yang baik, dan saya yakin saudara akan sepakat dengan saya bahwa pemandangan kota Hiroshima dan Nagasaki ini bukan sekedar baik, tapi sangat amat baik. Apalagi jika kita membandingkan gambar ini, gambar pemandangan kota Hiroshima dan Nagasaki hari ini dengan pemandangan kota Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Kita semua pasti sepakat bahwa pemandangan hari ini sangat amat baik, apalagi dibandingkan pemandangan waktu itu. Kita semua tahu ceritanya bagaimana Hiroshima dan Nagasaki dijatuhkan bom atom pada bulan Agustus 1945. Untuk beberapa waktu lamanya, kota ini seperti kota mati. Namun Jepang melakukan pembaruan dengan memperbarui kota Hiroshima dan Nagasaki. Hingga akhirnya kota ini menjadi kota yang indah yang kita lihat sekarang. Dan inilah kata memperbarui. Bila mana Bapak Ibu Saudara membuka Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata memperbarui sama dengan kata membarui. Artinya kurang lebih demikian. Memperbaiki supaya menjadi baru. Memperbaiki yang lama pastinya supaya menjadi baru.
inilah yang menjadi judul pembahasan kita malam hari ini. Malam sebelumnya, Pendeta Abi Sihombing membahas dengan sangat baik bagaimana Jesus is calling you. Bagaimana Yesus memanggil saya dan saudara. Dan malam hari ini kita belajar bagaimana Jesus is renewing you. Yang dalam bahasa Indonesia, bila mana mau terjemahkan, kurang lebih artinya, Yesus sedang memperbarui engkau. Kata kerjanya aktif ya. Yesus sedang melakukan, Yesus sedang mengerjakan, Yesus sedang memperbarui saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengatakan bahwa dosa itu membawa kepada kehancuran. Yeskiel 33 ayat 10 menuliskan, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami. Kalimat selanjutnya menuliskan, karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Bapak Ibu Saudara, kita sadar atau tidak, dosa membawa kita kepada kehancuran. Ayat yang ke-11 melanjutkan kalimatnya. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya. Tujuannya apa? Supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Bapak Ibu, sesungguhnya cerita kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki yang kita lihat tadi mirip dengan cerita hidup kita. Kita hancur karena dosa dan kesalahan kita. Hubungan kita dengan sesama manusia jadi hancur. Hubungan kita dengan Tuhan jadi hancur. Hancur karena dosa. Hiroshima dan Nagasaki untuk beberapa waktu lamanya menjadi kota mati akibat bom atom. Namun saat ini telah menjadi kota yang hidup sebagaimana yang kita lihat. Bapak Ibu Saudara, dari Yeskiel kita juga belajar. Tuhan tidak ingin kita hancur, mati di dalam dosa. Itu sebabnya Tuhan tidak berkenan kalau ada orang yang fasik mati. Karena sejatinya Tuhan merindukan kita semua hidup. Kita semua hidup bebas dari kehancuran dan dosa. Dan Alkitab memberikan kalimat pengharapan masih dalam buku yang sama. Yeskiel 36 ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Bapak Ibu Saudara, saya rindu janji Tuhan ini menjadi bagian saya. Dan saya yakin dan percaya kerinduan ini juga saudara ingin miliki. Amin. Dan malam hari ini ketika kita bicara tentang Jesus is renewing you. Ketika kita bicara tentang Yesus memperbarui kita. Saya ingin membawa pikiran kita kepada cerita dari dua tokoh di dalam Alkitab. Dua tokoh ini hidup dekat, bahkan amat sangat dekat dengan Yesus. Mereka adalah Yudas dan Petrus. Banyak kita mungkin sudah mengetahui cerita ini, tapi mudah-mudahan ada yang baru yang boleh kita pelajari malam hari ini. Yudas adalah salah satu dari 12 murid Yesus, bagaimana yang kita ketahui. Dan Yudas akhirnya, Yesus menyetujui untuk Yudas menjadi muridnya. Hamba Tuhan Nyonya White menuliskan komentar berkaitan dengan hal ini. Murid-muridnya ingin agar Yudas menjadi salah seorang di antara mereka. Ia kelihatan dapat memerintah, seorang yang cakap dan yang berkesanggupan.
Bapak Ibu Saudara, saya membayangkan murid-murid ketika melihat Yudas, mereka akan pikir, wah, ini orang luar biasa. Dia begitu cakap. Kalau dia jadi satu bagian dari kita, pasti pekerjaan kita akan luar biasa. Dan kalau kita mungkin jadi pemimpin di antara murid-murid, pasti pekerjaan ini akan luar biasa. Dan kalimatnya berlanjut. Mereka menganjurkan dia kepada Yesus sebagai seorang yang dapat menolong di dalam pekerjaannya. Tentang Yudas. Alkitab mencatat dalam Yohanes 13 ayat 29. Yudas kerjanya, selain menjadi murid Yesus, secara spesifik Alkitab menuliskan dia yang memegang uang kas. Saya yakin orang-orang yang memegang uang kas, bendahara mungkin di jemaat, bukan orang yang biasa-biasa. Dia lebih dari minimal teman-temannya yang lain. Karena dia punya kepercayaan memegang posisi yang strategis. Hamba Tuhan Nyonya White memberikan komentar tentang Yudas. Yudas berhati hina. Yudas orang Yudea ini rapih, cerdas, tapi licik. Dan dituliskan juga Yudas dalam pekerjaan menonjol di atas saudara-saudaranya. Dan memang itu diakui oleh murid-muridnya yang lain. Itu sebabnya mereka mau Yudas yang pimpin. Kurang lebih begitu ceritanya. Tapi kita tahu ceritanya, apa yang terjadi kemudian. Singkat cerita, setelah Yudas begitu erat, dekat dengan Yesus. Matius 26 ayat 14 sampai 16. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ayat 15 melanjutkan, apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Bapak Ibu bayangkan, Yudas yang hidup dekat dengan Yesus. Melihat apa yang Yesus lakukan, mukjizat yang Yesus kerjakan, kegiatan yang Yesus lakukan hari demi hari. Yudas ada di sana. Saya tidak bisa bayangkan ada kalimat keluar seperti ini. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya saya serahkan Yesus kepadamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Alkitab mencatat mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Bapak Ibu Saudara, ini tidak terjadi 1-2 menit atau mungkin 1-2 hari. Tapi sejak waktu ini, Yudas di dalam pikirannya sudah cari-cari kapan saya bisa dapat kesempatan untuk serahkan Yesus ini. Datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, yang disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini. Bapak Ibu, bayangkan Yudas, kalau sekarang ini mungkin disebut pembunuhan berencana. Rencananya begitu matang. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia. Lalu dia datang kepada Yesus. Dia berkata, salam Rabi. Lalu mencium dia. Bapak Ibu, yang menarik adalah respon daripada Yesus. Yesus berkata kepada Yudas, hai teman, untuk itukah engkau datang? Bahkan Yesus pun, tanda kutip, memanggil musuhnya teman. Saya tidak bisa bayangkan hati Yudas ketika itu. Ketika mendengar Yesus memanggil teman, padahal di pikirannya dia sedang memusuhi Yesus. Lalu Yesus panggil teman. Inilah cerita daripada Yudas. Bapak Ibu Saudara, ini cerita yang kedua tentang Petrus. Alkitab mencatat di dalam Matius pasal yang keempat dan juga Matius pasal yang ke-10 di daftar murid-murid Yesus bahwa Petrus adalah murid Yesus yang pertama. Dan bila mana saudara lihat peristiwa ketika Yesus memanggil Petrus, Petrus tinggalkan jalannya dan segera mengikut Yesus. Kalimatnya demikian.
Dia tinggalkan dan segera mengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara, meninggalkan jalan itu meninggalkan hidupnya. Lalu Alkitab mencatat Yesus pernah datang ke rumahnya. Tidak banyak catatan Yesus datang ke rumah orang, apalagi murid-murid yang lain. Tapi Petrus punya kesempatan begitu berharga ketika Yesus datang ke rumahnya. Dan di situ juga dia melihat bagaimana ibu mertuanya disembuhkan di depan matanya. Petrus pernah mengalami sesuatu yang nggak biasa dibandingkan dengan murid-murid yang lain. Dia pernah berjalan di atas air, walaupun cuma sebentar lalu dia jatuh lagi. Kalau saya jadi murid yang lain, saya pikir, wah, kenapa Petrus yang saya juga pengen coba jalan di atas air. Dan dialah yang pertama-tama mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah. Dengan tegas dia sebutkan itu. Petrus juga dicatat pernah menegur Yesus dan menarik Yesus. Tapi Alkitab juga mencatatkan bahwa Petrus pernah bersama Yakobus dan Yohanes, dan akhirnya kita ketahui inilah 3 murid yang dekat dengan Yesus. Naik ke atas gunung dan dia melihat wajah Yesus bercahaya. Dan Alkitab juga mencatat melihat Musa dan Elia. Kesempatan yang tidak biasa. Dan Petrus pernah juga dengan tegas menjawab. Ketika Yesus berkata bahwa dia akan disalibkan dan bangkit. Dengan tegas Petrus bilang begini. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau. Bayangkan Petrus membandingkan dirinya dengan teman-temannya yang lain. Dia merasa dia ada di atas teman-teman yang lain. Kalau mereka tergoncang imannya, aku sekali-kali tidak. Petrus juga pernah berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Petrus juga dicatatkan, dialah yang menghunuskan pedang hingga telinga Malkus, hamba imam besar itu, putus. Hamba Tuhan Yonyaret menuliskan Petrus, orang yang serta-merta, mengandalkan diri dan berhati panas. Namun juga Petrus adalah orang yang cakap, walaupun gegabah. Inilah peristiwa ketika Petrus yang hidup sangat amat dekat dengan Yesus, menyaksikan mukjizat yang Yesus lakukan di depan matanya. Bekerja melayani bersama-sama dengan Yesus. Tapi ini terjadi. Matius pasal 26, cerita Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Saudara, saya membayangkan Petrus yang orangnya determinasi tinggi ini. Saya yakin dia ucapkan ini dengan begitu yakin, begitu lantang. Tapi Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Gantinya Petrus diam mendengar kalimat ini. Dia seperti seakan dipancing lalu makin yakin. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Dan akhirnya itu diikuti oleh semua murid yang lain. Saudara bayangkan determinasi daripada Petrus. Singkat cerita Yesus berkata, duduklah di sini sementara aku pergi untuk berdoa. Ini kejadian yang pertama. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Petrus menjawab. Ia menyangkal di depan semua orang. Lalu katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Bapak Ibu bayangkan transisi yang dilakukan oleh Petrus. Di awal dia begitu yakin, determinasi begitu luar biasa. Dengan lantang mungkin dia katakan. Tapi kali ini dia harus telan ludahnya sendiri. Aku tidak tahu apa yang kau maksud. Ini yang kedua. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ. Orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah. Bapak Ibu Saudara,
Dari sini kita juga belajar. Penolakan pertama mungkin biasa saja. Tapi ketika kita mulai menolak untuk kedua kali, biasanya tingkat penolakannya akan lebih tinggi. Dan Alkitab mencatat demikian. Dia menyangkal dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Ini yang ketiga. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasa. Bapak, Ibu, Saudara, sekali kita menolak mungkin biasa. 2 kali. Semakin sering kita menolak, semakin tinggi tingkat penolakannya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada kehidupan kerohanian kita. Jangan sering menolak panggilan Tuhan. Karena satu kali kita menolak kesempatan itu, kita akan punya kesempatan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Dan kita akan menolak lebih keras lagi. Dan akan semakin sulit untuk kita kembali. Alkitab mencatat, mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan tepat setelah itu, persis seperti yang Yesus katakan, pada saat itu berkokoklah ayam. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bapak, Ibu, Saudara, jangan sampai penolakan kita akan panggilan Tuhan hanya menghasilkan tangisan dan kesedihan yang sebenarnya tidak ada guna. Bapak, Ibu, Saudara, jika saudara merasakan panggilan Tuhan, panggilan untuk melayani di gereja, panggilan untuk melayani Tuhan dimanapun saudara berada, jangan pernah tolak panggilan. Kita sudah melihat kehidupan Yudas dan Petrus. Dan saya harus sampaikan bahwa kehidupan mereka mirip dengan kehidupan saya dan kehidupan saudara. Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Kita semua pernah jatuh dalam dosa. Dan setelah berdosa, urusan yang paling penting adalah bagaimana menyikapi kejatuhan dosanya. Jatuh dalam dosa, oke, sudah selesai. Tapi sekarang urusan paling penting bagaimana kita menyikapi kejatuhan dosanya. Inilah kehidupan setelah penyangkalan dan pengkhianatan. Alkitab mencatat dalam Matius 27 ayat 5. Ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Kisah menuliskan cerita yang lebih detail lagi. Setelah ia menggantungkan diri, singkat cerita, dia jatuh. Perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Bapak, Ibu, saya pikir nggak ada kita yang mau mati dengan cara yang seperti ini. Saya pikir kita semua sepakat. Ini cara mati yang tidak baik. Dia menggantung dirinya. Sudah semakin berdosa lagi. Dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Inilah kehidupan Yudas setelah pengkhianatan. Bagaimana kehidupan Petrus setelah penyangkalan? Petrus bersama murid-murid, bila mana Bapak Ibu baca buku Kisah pasal yang pertama dan seluruh cerita di buku Kisah tentang Petrus, kita akan menemukan bahwa dia bersama murid-murid yang lain bertekun dalam doa. Dan dia yang memimpin penggantian Yudas. Kita tahu ceritanya dia berkhotbah tentang Injil kebenaran. Ribuan orang datang kepada Tuhan. Dia juga menyembuhkan banyak orang sakit. Dia menghadap mahkamah agama bersama Yohanes. Bapak, Ibu, Saudara, ini cerita tidak biasa. Dia bukan teologian. Dia bukan akademisi. Dia bukan orang yang belajar agama dengan formal. Tapi dia berani berargumen di depan mahkamah agama. Dengan begitu luar biasa. Saudara bisa baca cerita di buku Kisah. Dia membangkitkan Tabita. Dan dengan begitu luar biasa Tuhan, malaikat Tuhan menuntun bagaimana Petrus dilepaskan dari penjara. Dan kita tahu ceritanya berdasarkan sejarah. Petrus mati sebagai martir bagi Kristus. Ada yang mengatakan Petrus mati salib terbalik karena dia pikir dia tidak layak mati disalib seperti Yesus. Tapi intinya adalah Petrus mati sebagai martir bagi Yesus. Lalu kita mulai bertanya, kalau begitu mana kira-kira yang lebih baik?
Yudas mengkhianati Yesus atau Petrus menyangkal Yesus. Dua-duanya sama-sama tidak baik. Tapi kalau mau pilih dari dua ini, mungkin kebanyakan kita berpikir, wah Yudas lah. Karena Yudas begitu jahatnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, hamba Tuhan Nyonya White menuliskan, orang yang nampaknya paling bersalah, tidak semua sama seperti Yudas. Petrus yang tidak sabar, serba terburu-buru dan percaya pada diri sendiri, sering kelihatan jauh lebih merugikan dibanding Yudas. Dan komentar lebih lanjut menuliskan kesalahannya lebih sering ditegur juru selamat. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang saya mau sampaikan adalah Yudas dan Petrus sama-sama orang berdosa. Sama-sama pernah jatuh ke dalam dosa. Namun, Petrus merelakan dirinya untuk menerima pembaruan yang Yesus berikan. Petrus menerima pembaruan yang Yesus berikan. Lalu mungkin kita berpikir, karena Yesus sudah tahu bahwa Yudas akan jatuh, lalu ya sudah dibiarkan saja. Bapak, Ibu, Saudara, sungguh mengherankan kesabaran Yesus dalam perlakuannya terhadap jiwa yang tergoda ini. Sesudah 2 kali ia berjanji untuk menyerahkan Tuhannya, Yesus masih memberi dia kesempatan untuk bertobat. Bapak, Ibu, Saudara, kesempatan selalu diberikan sampai pada titik yang terakhir. Apa yang saya mau sampaikan adalah kesempatan untuk diperbarui, diberikan secara seimbang, sebagaimana diberikan Petrus dan juga diberikan kepada Yudas. Kesempatannya sama. Bapak, Ibu, Saudara, bila mana kita lihat tulisan hamba Tuhan Nyonya White, kita akan menemukan pola ini. Nyonya White sering membandingkan Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus. Ada hampir 10 kali dari semua tulisan Nyonya White yang saya bisa akses. Nyonya White membandingkan Yudas dan Petrus. Yudas dan Petrus. Tuhan Yesus menghubungkan Yudas dan Petrus dengan dirinya. Bukan oleh sebab tabiat mereka rusak, melainkan karena tidak memandang kekurangan mereka. Bapak, Ibu, Saudara, Yudas dan Petrus posisinya sama. Ia mau memberi mereka kesempatan belajar dalam sekolahnya, mempelajari kelemah lembutan dan kerendahan hati supaya mereka dapat menjadi teman sekerja dengan dia. Dan jikalau mereka mau memanfaatkan kesempatan ini, jikalau mereka mau belajar, mau melihat kekurangan mereka, inilah yang dinamakan proses pembaruan yang Yesus lakukan. Manfaatkan kesempatan, mau belajar dan lihat kekurangan. Dan di dalam terang kudus untuk menjadi seperti semua yang diinginkan Kristus bagi mereka. Janji Tuhan. Maka mereka akan menjadi berkat besar bagi gereja. Namun kita tahu ceritanya, Petrus menerima pembaruan ini, tapi Yudas tidak mau menerima pembaruan ini. Kita tiba pada pertanyaan, how is Jesus renewing man? Bagaimana Yesus memperbarui manusia? Dari cerita Yudas dan Petrus kita belajar. Yesus memanggil kita di dalam kebenaran dan di dalam pelayanan ini. Dan Yesus berikan contohnya bagaimana melayani, bagaimana mengalahkan dosa, dan bagaimana mengikut Tuhan yang benar. Namun kita harus ingat bahwa Yesus memberikan pilihan. Yesus tidak pernah bisa memaksa Yudas dan Petrus. Yesus tidak pernah bisa memaksa saya dan saudara untuk menerima pembaruan ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau bertobat dari kesalahan dan memberikan diri kita untuk diubahkan? Pertanyaan berikutnya, how is man renewed by Jesus? Bagaimana orang yang telah diperbarui? Dari cerita Petrus kita belajar, mereka yang telah diperbarui melakukan pekerjaan Tuhan dengan sukacita dan penuh kuasa. Mereka yang telah diperbarui menyerahkan diri mereka sepenuhnya kepada Tuhan. Mengajar dan jadi berkat bagi banyak orang. Dan Petrus bahkan rela mati bagi Yesus. Apa artinya ini? Mati bukan masalah. Yang penting saya hidup setia bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, ini kerinduan kita semua. Untuk diperbarui.
Saya ingin menutup renungan malam hari ini dengan cerita dari seorang tokoh yang ada di Alkitab. Cerita ini adalah tentang seorang yang bernama Nikodemus. Cerita Nikodemus ini sedikit unik. Kenapa? Karena bila mana Bapak Ibu buka Alkitab, nama Nikodemus hanya muncul 5 kali dalam seluruh Alkitab. Nama dan cerita tentang Nikodemus hanya tercatat di dalam buku Yohanes. Sudah muncul cuma 5 kali dan hanya tercatat di buku Yohanes. Namun demikian, cerita Nikodemus punya makna yang besar bagaimana pembaruan hidup dalam Yesus dirasakan. Siapa Nikodemus? Inilah ayat pertama tentang Nikodemus. Dia seorang Farisi, seorang pemimpin agama Yahudi. Bapak Ibu, kita ingat, dia seorang Farisi, pemimpin agama Yahudi. Dia bukan orang Yahudi biasa, dia bukan orang Farisi biasa, dia pemimpin agama Yahudi. Lalu kita bertanya, apa rupanya Nikodemus lakukan sehingga cerita pembaruan ini bisa kita pelajari. Yohanes 3 ayat yang kedua, ia datang pada waktu malam. Kita mungkin mencoba mengerti kenapa Nikodemus datang malam-malam. Karena dia pemimpin orang Yahudi. Pemimpin orang Farisi. Dan dia berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Lalu Yesus jawab, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Saudara perhatikan kata guru yang digunakan. Bahasa Grekanya didaskalos. Kata guru atau didaskalos ini sebenarnya adalah panggilan juga untuk Nikodemus. Kenapa ini menjadi menarik? Bayangkan pemimpin orang Yahudi, orang Farisi ini yang biasa dipanggil guru, dia panggil Yesus dengan panggilan guru. Selama ini kita tahu bagaimana orang Farisi banyak konfrontasi dengan Yesus. Tapi di peristiwa ini dia menyamakan Yesus dengan kebanyakan guru-guru yang lain termasuk dirinya. Dia memberikan posisi yang luar biasa kepada Yesus. Dan ini kedua kali Nikodemus muncul. Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Dan ini yang ketiga, kata Nikodemus muncul. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Yesus jawab, engkau adalah pengajar, engkau adalah didaskalos Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Bapak Ibu Saudara, Nikodemus tidak mungkin tidak mengerti tentang firman Tuhan. Dia tidak mungkin tidak mengerti tentang Mesias. Karena dia mengerti, makanya dia datang kepada Yesus. Dan Yesus bilang, masa kau nggak mengerti? Engkau kan didaskalos juga, engkau kan guru. Bapak Ibu Saudara, tentang Nikodemus menjadi begitu menarik. Kenapa? Sebagai guru Israel, Nikodemus tahu tentang firman Allah termasuk nubuatan Mesias. Banyak guru-guru lain yang punya pengetahuan namun tidak datang kepada Yesus. Hanya Nikodemus yang datang. Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Pengetahuan akan kebenaran tidak cukup. Seperti Nikodemus, harus ada bukti yang konkret. Percaya datang kepada Yesus dan lakukan kehendaknya. Ini kalimat Yesus yang tadi. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari roh, ia tidak dapat masuk kerajaan Allah. Hamba Tuhan Nyonya White memberikan komentar yang begitu luar biasa. Nikodemus tahu bahwa Yesus sedang merujuk kepada baptisan air dan the renewing of the heart. Pembaruan hati. Ini yang Yesus katakan. Saya mau memperbarui kamu. Bapak Ibu Saudara, lalu kita pikir, kalau gitu bisa datang kepada Yesus diam-diam. Nggak usah kasih tahu orang. Nikodemus saja datang malam-malam. Tapi 2 ayat tentang Nikodemus menuliskan, Nikodemus membela Yesus. Dan Alkitab juga mencatat dalam Yohanes 19 ayat 39 dan 40. Nikodemus ikut menguburkan mayat Yesus. Disinilah Nikodemus menunjukkan sikapnya, menyatakan imannya, menyatakan pembaruan yang Yesus tawarkan, yang Yesus berikan sudah dia terima.
Dan ini pelajaran bagi orang Israel waktu itu. Dan harusnya jadi pelajaran bagi kita, Israel rohani. Orang Yahudi telah diusir Yesus dari bait suci, mengaku sebagai anak-anak Ibrahim. Mereka rajin memelihara kesucian secara lahir saja, tetapi mereka melalaikan kesucian hati. Meskipun mereka menurut hukum itu secara harfiah, namun mereka senantiasa melanggar jiwa hukum itu. Keperluan mereka yang besar ialah justru perubahan yang sedang dijelaskan Kristus kepada Nikodemus. Cerita Nikodemus menegur orang Israel waktu itu dan menegur kita Israel rohani. Kelahiran akhlak yang baru, pembersihan dari dosa, dan pembaruan pengetahuan dan kesucian. Apa itu pembaruan pengetahuan dan kesucian? Bukan cuma sekedar baca. Nikodemus tuh tahu, dia baca, dia dengar. Ahli Farisi, orang Farisi dan ahli Taurat lain tahu itu. Namun hanya lakukan lahiriah saja. Yudas secara harfiah, secara badani, dia ikut Yesus. Yudas dia ikut Yesus secara fisik. Melayani bersama Yesus. Tapi hatinya tidak pernah dibarui oleh Yesus. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin bisa tahu banyak tentang kebenaran. Mungkin. Kita mungkin bisa lakukan semua kegiatan keagamaan yang mana itu penting. Namun kalau hati kita tidak diperbaharui, dari cerita Nikodemus kita belajar kuasa Tuhan tidak akan bekerja. Pelajaran dari Petrus dan Yudas. Yesus yang aktif memperbaharui orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, Yesus sedang memperbaharui kita. Mau tidak kita terima, pilihan ada di tangan kita. Pelajaran dari Nikodemus, pengetahuan akan firman tidaklah cukup. Pembaharuan baru akan terjadi saat kita berani ambil langkah, tinggalkan dunia kita, dan merelakan diri kita untuk diperbarui. Saya berdoa, mudah-mudahan pembaharuan dari Yesus boleh menjadi bagian kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua terberkati dengan firman Tuhan pada malam ini. Dan biarlah pembaruan itu boleh kita alami secara pribadi dengan Tuhan. Baik, pada malam ini kita akan tiba kepada doa tutup yang akan disampaikan atau dilayangkan oleh hamba Tuhan Pendeta Milton Pardosi. Waktu dan tempat kami berikan. Baik, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan. Di malam hari ini kami boleh sejenak menggunakan waktu yang seharusnya kami sudah beristirahat setelah satu hari beraktivitas. Tapi kami mau menggunakan waktu ini untuk belajar firman Tuhan, menyanyi, memuji nama-Mu, mendengarkan pengalaman kesaksian rohani dari saudara-saudara kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan atas semua berkat rohani yang sudah kami terima. Firman Tuhan, janji yang Engkau sampaikan, bahwa Engkau rindu merubah hidup kami menjadi manusia yang baru. Dilahirkan kembali, bukan hanya dilahirkan dari air, tetapi dilahirkan dari roh. Mengenal Engkau lebih baik melalui anak-Mu Yesus Kristus. Menerima keselamatan, hidup kekal selama-lamanya. Bila nanti Yesus datang untuk yang kedua kali. Berkati semua yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Tambahkanlah damai sukacita, kebahagiaan dalam hidup mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mata pencarian mereka. Berkati juga semua saudara-saudara kami yang sudah mengikuti kebaktian kebangunan rohani ini, baik melalui Zoom dan juga yang menyaksikan lewat live di Facebook. Tambahkan juga kepada masing-masing mereka Tuhan, berkat-berkat rohani. Agar saudara-saudara kami ini semua mereka boleh kuat
bertahan di dalam iman kepada Yesus Kristus, meskipun banyak kesusahan pergumulan yang datang dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, berkati semua kami dalam istirahat kami malam hari ini. Bangunkan Tuhan esok pagi kami dengan tubuh yang sehat. Bersyukur berterima kasih kepadamu. Dan kumpulkanlah kami kembali Tuhan esok malam. Di malam yang terakhir di KKR bersama Cohen Serve People ini. Untuk kami kembali rindu diberkati. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Pardosi yang telah mendoakan dalam doa-doa tutup pada malam ini. Baik, pada malam ini kembali lagi kami ingatkan bahwa jika ada pertanyaan daripada Bapak Ibu, saudara-saudari yang boleh mengikuti baik di dalam Zoom ini dan juga yang mengikuti secara live di Facebook, boleh disampaikan sehingga kita akan jawab pada besok malam. Baik, pada malam ini sebelum kita akan berpisah, saya rindu untuk bacakan susunan acara kita pada besok malam. Ya, saya percaya bahwa kita semua akan senang untuk bergabung lagi dan kami mengundang kita semua untuk bergabung lagi di acara besok malam karena firman Tuhan mengatakan Roma 10 ayat 17 bahwa iman kita timbul oleh pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi saya percaya kita semua rindu supaya iman kita boleh bertumbuh di dalam Kristus. Baik, susun acara untuk besok malam. Pemimpin acaranya adalah Pendeta Muda Maropapa Sitorus. Lagu buka akan dibawakan oleh Distrik Rajani Batam. Lalu doa buka akan disampaikan atau dilayangkan oleh Ibu Pendeta Widi Cahyono. Kemudian kesaksian pertama akan dibawakan oleh Bapak Budi Jemaat Puri Anjas Moro. Lalu kesaksian yang kedua akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Michelle Kuta Barat. Lalu lagu spesial akan disampaikan oleh Shepherdess Konsep. Dan motivasi untuk besok malam akan disampaikan oleh Pendeta Muda Edwin Pasaribu dengan tema atau judul Never Give Up. Dan ruang tanya jawab besok malam akan dipandu oleh Pendeta Muda Matias Tanii. Dan khotbah pada besok malam akan disampaikan oleh Pendeta Muda Jimmy Huta Barat dengan tema Jesus is the Gospel. Dan doa tutup akan dilayangkan oleh Ibu Pendeta Juwita Simbolo Pardosi. Ya. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Silakan bagi kita semua saling menyapa. Boleh di-unmute masing-masing. Selamat malam semua. Tuhan memberkati. Terima kasih sudah hadir. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Tuhan berkati. Selamat malam. Banyak aja. Selamat malam semua. Selamat malam Elvi. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Dari Batam, dari Kalimantan. Pendeta Milton, selamat malam. Oh, selamat malam Pendeta Lukas. Pendeta ya. Aduh, masih ingat suaraku kah? Tak pikir lupa dia. Bisa ditebak suaranya. Kami lagi Makasih. di jalan.